kembali lagi di podcast Milenial Hebat. Yang Instagram, halo apa kabar? Selamat sore semuanya. Saya Zakia Ramayani hadir sekarang dan kebetulan Kia pakai baju batik nih. Tepat di tanggal 2 Oktober 2020 Hari Batik Nasional. Sebelumnya Kia mau ngucapin Selamat Hari Batik Nasional. Semoga seluruh anak muda, Kia mewakili anak milenial ya, lebih mencintai dan bangga menggunakan batik. Khususnya anak-anak Palu bangga menggunakan batik Palu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal batik, kayaknya nggak afdol ya kalau di tanggal 2 Oktober ini Kia nggak akan membahas sedikit tentang batik. Kia akan bahas sejarah batik lebih lengkap walaupun dengan durasi waktu yang singkat ya. Oke, jadi batik itu asal muasalnya itu digunakan oleh keluarga kerajaan. Jadi cuman kerajaan, raja dan juga para pemerintah kerajaan menggunakan batik. Di zaman kerajaan Majapahit itu sekitar tahun 18 ya, abad ke-18 Masehi. Dan ketika pemerintah atau beberapa keluarga kerajaan berpindah ke daerah gitu, lagi ada pindah kemana, dan kebiasaan membatik itu terus mereka lakukan di daerah-daerah itu. Nah akhirnya di daerah itu rakyat-rakyat pun terbiasa melihat kegiatan membatik. Dan alhasil dari situ wanita-wanita di beberapa daerah khususnya Pulau Jawa akhirnya terbiasa membatik. Nah dari situ asalnya ya, dari kerajaan Majapahit. Dan alhamdulillah tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO mensahkan batik adalah punya negara Indonesia. Jadi sekarang sudah tepat 11 tahun UNESCO mematenkan kalau batik itu milik negara Indonesia. Dan untuk batik Palu sendiri, kita punya batik Palu. Cuman mungkin banyak orang yang bingung batik dan tenun, karena memang Palu Sulawesi Tengah itu juga terkenal dengan tenunnya. Ada batiknya. Nah yang Kia pakai ini batik. Dan ini masker juga batik. Tapi motifnya diambil rata-rata dari motif tenun ya, tenun Donggala. Bedanya kalau tenun ya kainnya dibuat dengan cara ditenun. Dan kelihatan itu serat-serat kainnya berbeda banget dengan batik. Kalau batik, kain katun yang dicap atau ditulis menggunakan tinta khusus ya. Kalau batik tulis pakai canting-canting gitu kan, modelnya kayak lilin-lilin gitu terus ditulis-tulis, itu batik tulis. Ada juga batik cap yang lebih modern dan lebih cepat. Yang Kia pakai ini batik cap, ini batik cap lekatu ya, khas Kota Palu, dan ini motifnya motif tai ganja. Kalau orang Palu udah tahu banget ya, tai ganja itu sebenarnya melambangkan wanita. Karena zaman dulu di kerajaan Palu, kalau mau melamar wanita itu harus membawa tai ganja. Itu seperti kepingan emas, bentuknya kayak gini. Ya sama seperti ini yang Kia pakai nih. Jadi ini mahar untuk melamar wanita zaman dahulu kala. Jadi ini emas ya, kepingan emas gitu. Tapi sekarang motif ini bukan cuma wanita yang pakai, tapi cowok juga udah pakai ya. Pria udah pakai. Dan ini salah satu motif yang terkenal di Palu, motif tai ganja. Dan masih banyak lagi motif batik lainnya yang memang diambil dari motif tenun. Banyak seperti motif bomba, ada juga motif kelor, ada juga motif kalau nggak salah cengkeh, bunga cengkeh juga ada. Pokoknya banyak macam. Nah, untuk di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, teman-teman jadi bisa membedakan ya mana batik, mana tenun. Di hari ini masih banyak sih orang yang bingung tenun sama batik, tapi Kia harap sekarang udah nggak bingung lagi ya. Kalau batik modelnya kayak gini, kalau tenun lihat dari tekstur kainnya juga ya. Oke, sekian informasi dari Kia. Nanti kita akan balik lagi dengan informasi terbaru tentang apa lagi yang dibahas ya. Pokoknya pastinya di podcast Milenial Hebat.